sebagai bentuk pengabdian masyarakat sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, dan kebetulan kelompok kami ada di Kampung Kayu Tangan Heritage. Setelah pandemi kita tahu bersama bahwa para wisatawan itu mulai meningkat. Untuk itu perlu menyiapkan diri kembali bagaimana satu kesatuan produk yang ada di Kayu Tangan dapat mendampingi tempat wisata Kayu Tangan. Satu diantaranya obiku, kemudian ada barang antik, ada tempat kafe-kafe yang menarik. Bagaimana kita bisa memberikan edukasi, memberikan pemahaman untuk profesionalitas untuk produk-produk unggulan, sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan lebih lama tinggal di kampung itu. Misal sebagai contoh, belum ke Kayu Tangan, Kampung Kayu Tangan, kalau tidak membawa oleh-oleh kopi. Satu di antaranya. Ya, melalui sosialisasi ini kami berharap ke depan bahwa Kampung Kayu Tangan Heritage itu semakin diminati sebagai tempat wisata dan oleh-oleh. Tidak sekedar koridor Kayu Tangan yang menjadi maskotnya, tapi yang esensinya adalah Kampung Kayu Tangan. Kebetulan secara pribadi sejak berdirinya Kampung Kayu Tangan yang diviralkan ini, saya pribadi mendampingi eranya Mas Rizal. Dan kebetulan juga kampus kami ABM ini sejak awal pendampingannya hingga saat ini. Jadi sebelum pandemi sampai sekarang kita mendampingi. Ya, jadi harapannya ke depan ya tentunya Kampung Kayu Tangan sebagai tempat ya, wisata selain koridornya, bukan tempat nongkrong. Ini menarik. Jadi ini lanjutan dari materi yang tadi. Biasanya salah satu masalah besar pengusaha itu adalah modal. Dan di sini sharing ya tentang bagaimana mencari atau peluang untuk mendapatkan modal secara syariah. Karena kalau kita lihat, maaf ya, rentenir itu banyak sekali dan itu jadi masalah besar. Banyak pengusaha yang mengeluhkan begitu mereka terikat sama pinjaman yang tidak syariah, biasanya terus jadi masalah, bisa masalah ke bisnisnya, bisa masalah merambat ke yang lainnya. Nah, di sini sosialisasi terkait sama gimana untuk mencari modal secara syariah. Paling nggak mereka punya screening ya, punya filter sebelum misalnya mau memutuskan ambil modal A, ambil modal B. Paling nggak mereka punya screening yang sesuai syariah seperti apa sih, supaya paling nggak aman gitu ya, secara akadnya aman, secara syariat itu mereka tetap ada. Bisa jadi belum terlalu tersosialisasi karena kalau di masyarakat itu yang terkenal ya rentenir ya, salah satunya yang paling gampang pinjem uangnya cepat keluar tanpa bisa jadi ada yang tanpa agunan ya? Dan itu gampang sekali keluar. Nah, mungkin kita juga tahu fenomena pinjol ya yang udah merebak di mana-mana. Ada yang cuman pinjam sekian dalam waktu sekian sudah jadi berlipat ganda. Nah, itu kan bisa jadi mereka nggak tahu di awal. Nah, jadi paling nggak mensosialisasi supaya lebih hati-hati pada saat ada tawaran-tawaran untuk modal usaha mereka. Intinya gitu, Mas.